Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zulfa Maulana Yusuf, NIM BSA Salis, Alakunim U 2019-3062. Fi hadal qasa au fi hadal video uridu an ashraha ilaikum anil maudu. Wa hadal maudu huwa as-sawanid was-sawamit, atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia itu istilah bunyi konsonan dan bunyi verbal. Nah, pembahasan kali ini saya berupakan sebuah slide. Nah, marilah kita masuk ke dalam slide tersebut. Di dalam video kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan kepada bunyi vokal dan konsonan, atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan as-sawaid was-sawamit. Namun, sebelum kita mulai pembahasan tentang bunyi vokal dan bunyi konsonan, marilah kita ulas kembali materi induk, yaitu tentang ilmu aswat. Apa sih yang dinamakan ilmu aswat itu, atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan bunyi bahasa? Ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Ilmu ini merupakan cabang dari ilmu linguistik, atau bisa disebut juga dengan ilmu fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke scene pembahasan selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi bunyi atau tasniful aswat. Ulama ahli fonetik membagi atau mengklasifikasikan bunyi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bunyi vokal atau yang dikenal dengan as-sawamit, kemudian bunyi konsonan atau yang dikenal dengan as-sawaid. Dalam pembahasan kali ini, saya lebih dahulukan pembahasan bunyi konsonan karena pembahasannya lebih luas dibanding pembahasan bunyi vokal. Apa sih yang dinamakan dengan bunyi konsonan atau as-sawamit? Adapun konsonan atau yang dikenal dengan sawamit atau bisa dikenal juga dengan huruf merupakan bunyi yang bisa berupa bunyi letupan, bunyi geseran, maupun bunyi bersuara ataupun tidak bersuara. Bunyi konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat ataupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran. Adapun pembagian dari konsonan terbagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Menurut pakar fonetik, ada 3 sudut pandang yang dipakai dalam pembagian konsonan. Yang pertama, posisi pita suara. Kemudian yang kedua, makharijul huruf. Kemudian yang ketiga, bagaimana udara lewat saat suara tertentu diucapkan. Baik, kita akan masuk ke scene pembahasan selanjutnya, yaitu tentang makharijul aswat atau tempat keluarnya bunyi. Di situ bisa dilihat ilustrasi gambar. Mungkin sudah jelas gambarnya. Bisa dilihat di situ ada bagian-bagian komponen bunyi. Di situ mulai dari bibir, gigi, ujung lidah, tengah lidah dan pangkal lidah sampai tenggorokan. Dan tenggorokan pun terbagi menjadi 3, yaitu ada pangkal tenggorokan, ujung tenggorokan, dan tenggorokan bagian tengah. Oke. Untuk pembahasan mengenai ini lebih detail akan dibahas di materi selanjutnya atau di slide selanjutnya. Sebagian ahli fonetik Arab merinci lagi makhraj tersebut sehingga pada akhirnya diperoleh makhraj konsonan Arab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsonan labial atau syafawiyah, terdiri dari huruf ba, mim, dan wawu. Yang kedua, konsonan lapiodental atau yang disebut asnaniyah syafawiyah, terdiri dari 1 huruf, yaitu fa.
Kemudian yang ketiga konsonan interdental atau disebut bainal asnaniyah, terdiri dari sa, zal, dan dha. Yang keempat konsonan alveodental atau yang dikenal dengan asnaniyah lisawiyah, terdiri dari ta, to, dal, do, dot, lam, dan nun. Yang kelima yaitu konsonan alveolar atau disebut dengan lisawiyah, terdiri dari za, ro, sin, sod. Kemudian yang keenam konsonan alveopalatar atau disebut dengan lisawiyah hanakiyah, terdiri dari shin dan jim. Kemudian yang ketujuh konsonan palatal atau disebut dengan tabaqiyah, terdiri dari satu huruf yaitu ya. Kemudian yang kedelapan yaitu konsonan velar atau yang disebut dengan hanakiyah, terdiri dari kaf, ghain, dan kha. Yang kesembilan yaitu konsonan uvular atau yang dikenal dengan lahwiyah, terdiri dari satu huruf yaitu qaf. Yang kesepuluh yaitu konsonan parignan atau yang dikenal dengan halqiyah, terdiri dari ain dan ha. Kemudian yang ke-11 yaitu konsonan glottal atau yang disebut dengan hanjariyah, yaitu yang terdiri dari hamzah dan ha. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang shawaid atau vokal. Vokal adalah bunyi yang bersuara yang terjadi dengan penerobosan terhadap klep pita suara melalui tekanan. Sedangkan dalam pembentukannya, udara yang datang dari paru-paru tidak mendapatkan hambatan di kerongkongan dan rongga mulut dan tidak mendapatkan penyempitan pada saluran udara yang mengakibatkan adanya geseran. Vokal dalam bahasa Arab adalah fathah, dhammah, dan kasrah. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian vokal. Nah, pembagian vokal ini banyak sekali sudut pandangnya. Yang pertama, pembagian vokal menurut panjang pendeknya. Dari sudut pandang ini, vokal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama vokal panjang dan yang kedua yaitu vokal pendek. Vokal panjang, yang dimaksud dengan vokal panjang atau mat adalah vokal pada saat pengucapannya memerlukan tempo 2 kali dari tempo mengucapkan vokal pendek. Ulama fonetik menamakan vokal panjang ini dengan huruf mat yang terdiri dari 3, yaitu alif yang didahului oleh fathah seperti lafaz ba'a, ko, dan kola. Kemudian wawu yang didahului oleh dhammah seperti nurun dan sururun, dan ya yang didahului oleh kasrah seperti qila dan alima. Para ulama menganggap bahwa vokal panjang adalah fonem yang berdiri sendiri dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan vokal panjang menjadi vokal pendek akan mengakibatkan perubahan arti kata. Kemudian, hasil penelitian dalam bidang anatomi organ bicara menunjukkan bahwa perbedaan antara vokal panjang dan vokal pendek tidak saja terbatas pada tempo saat mengucapkannya, tetapi terdapat juga perbedaan pada cara pengucapannya. Kemudian masuk yang kedua yaitu vokal pendek. Apa itu vokal pendek? Vokal pendek dalam bahasa Arab juga terbagi menjadi 3, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah. Ulama fonetik Arab termasuk Ibnu Jini menamakan vokal pendek ini dengan sebutan harokat. Bagaimana mereka menamakan vokal panjang dengan sebutan mat. Dalam hal ini, Ibnu Jini sebagaimana dikutip oleh Dr. Ibrahim Anis mengatakan harokat adalah sebagai dari huruf mat atau huruf lain. Apabila huruf mat
ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya, maka harokat juga 3, yaitu fathah, dhammah, dan kasroh. Fathah sebagian dari alif, dhammah sebagian dari wawu, dan kasroh sebagian dari ya. Sudut pandang selanjutnya yaitu pembagian vokal menurut tebal tipisnya. Dari sudut pandang ini, vokal Arab dapat terbagi menjadi 3 macam vokal, yaitu vokal tebal, vokal semi tebal, dan vokal tipis. Pertama, sebuah vokal dikatakan tebal atau mufakhamah ketika vokal itu terdapat pada konsonan palatal yang 4, yaitu shad, dhad, ta, dan dha. Seperti contoh sobaro, doroba, tolaba, zolama. Kedua, vokal dikatakan semi tebal bila vokal tersebut terdapat pada konsonan velar, yaitu ghain, kha, dan qaf. Seperti contoh ghairun, khairun, dan qabrun. Yang ketiga, sedangkan vokal tipis adalah semua vokal yang terdapat dalam konsonan selain konsonan yang telah disebut di atas, seperti safaro. Baik teman-teman, sudah selesai materi pembahasan kali ini. Saya sebagai pemateri mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau mungkin terdapat banyak kesalahan. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, malah kita berdiskusi. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila menemui sebuah permasalahan. Syukran ala ihtimamikum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.